Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Heri, pihak KPK juga sudah memberikan keterangan mengenai hal ini dan juga menjelaskan bahwa kedatangan dari Ketua KPK ini adalah atas nama pemeriksaan berkas perkara dan juga kesehatan dari tersangka. Melihatnya, Mas Heri. Ya, begini Mbak Putri ya, tadi sudah disampaikan sama Murobi saya nih Pak Boyamin di sini. Udah jelas tadi terkait dengan aturan undang-undangnya ya Mbak Putri ya. Jadi kalaupun dicarikan dalilnya saya rasa nggak akan habis-habisnya begitu ya. Pasti akan ada pembenaran dari sikap untuk kehadiran tadi. Tapi apakah ini kemudian produktif atau kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi ke depan? Jadi kita nggak hanya bicara harusnya nggak hanya bicara pada kasusnya Pak Lukas saja ya, tapi jangan-jangan ini nanti jadi trademarknya KPK ke depan dengan banyak persoalan dengan alasan tadi itu bisa saja menemui orang-orang yang sedang bermasalah di KPK. Ini kan jadi bisa jadi menggerus kepercayaan publik ya menurut saya. Karena bagaimanapun kehadiran KPK ini kan awalnya dulu dianggap ketika ada institusi penegak hukum lain dalam hal pemberantasan korupsi yang dianggap belum efektif gitu ya. Nah, ketika ada tindakan semacam ini, padahal itu jelas-jelas sudah ada aturan undang-undangnya, saya rasa ini penegakan hukum yang malah bisa menciderai martabat penegak hukum itu sendiri gitu ya. Karena saya rasa bukan hanya pro kontra, mungkin kalau bisa ditanyakan satu-satu kepada masyarakat luas, tindakan semacam ini bukan tindakan yang diharapkan gitu ya, karena dianggap tindakan yang terlalu bahkan tidak memposisikan secara equal penegak hukum begitu. Karena harusnya sudah banyak saya rasa hak-hak eksklusif yang diberikan ya, bahkan sampai datang ke sana begitu ya. Itu levelnya menurut saya tidak perlu juga selevelnya Pak Firly untuk hadir ke sana ya, karena sekali lagi ini dalam konteks menjaga marwah KPK-nya juga. Jadi marwah penegakan hukumnya harus dijaga di sana. Belum lagi kalau nanti dianggap ada konflik of interest dalam konteks penegakan hukum ini. Nah ini kan nanti tidak akan bicara substansi lagi, tapi malah akan menjelaskan hal-hal yang semacam ini kan. Jadi tergeser fokus dari pemberantasan korupsinya, tapi malah nanti yang akan dibahas adalah kehadiran Pak Firly ke sana. Ya, jadi apapun menurut saya alasannya secara pribadi, saya tidak menganggap ada hal yang penting dan kita bicara urgensi tadi Pak Ya, Boyamin katakan, saya nggak melihat ada urgensi kehadiran Pak Firly di sana. baik. Kalaupun levelnya adalah pejabat di lingkar KPK, mungkin yang bisa diutus adalah juru bicara KPK. Hmm, Saya rasa itu malah lebih membuat adem ayem publik ya, tidak hmm, membuat publik kemudian semakin bertanya-tanya apa kepentingannya Pak Firly ke sana. Walaupun tadi kalaupun dikatakan untuk penegakan hukum, hmm. saya rasa perlu juga untuk menjaga marwah penegakan hukumnya gitu. Jadi Baik, jangan sampai nanti dianggap menegakkan hukum dengan cara mungkin melanggar hukum. Nah ini yang kita ya. nggak mau Pak Firly dan institusi KPK kemudian mendapat tekanan dari publik seperti itu, sehingga kerja-kerja KPK yang harusnya maksimal di tempat yang lain itu malah tidak maksimal begitu kira-kira Mbak Putri. Baik, Mas Boyamin, semuanya ini setali tiga uang. Sepertinya semuanya bisa nih dikondisikan, Mas Boyamin. Masih optimis tidak kemudian bahwa kasus Lukas NMB ini kemudian bisa terus berjalan? Ya, saya sudah warning kan tadi kan, Januari nanti tidak segera ada kemajuan, saya gugat pra peradilan pasti KPK. Sebenarnya rencana bulan November ini, tapi ketika ada rame-rame ini ya udahlah nanti saya Januari aja lah tahun depan sekalian gitu. Dan sebelum itu saya bahkan mau maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi pasal 36 Undang-Undang KPK. Itu pimpinan KPK dilarang A, menemui tersangka bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk Firly Bahuri gitu. Nah, kan ini berarti kan pasal ini biar istimewa untuk Pak Firly sekalian gitu. Maksud saya begitu. Jadi nanti saya tunggu Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan atau tidak permohonan uji materi saya. Nanti saksi ahlinya kan pasti Heri Firmansyah dan Pak Saud Sitomorang juga nanti saksi ahli yang saya undang ke KPK ini. Jadi mari kita uji pasal 36 ini sebenarnya untuk siapa? Untuk seluruh pimpinan KPK atau dikecualikan terhadap Pak Firly Bahuri. Itu aja Putri. Baik, Pak Saud, silakan penutup, Pak. Aduh, aku nggak punya bakat jadi stand up komedi kayak dia itu. jadi gini aja, Be.
Mas Heri, makasih ya sudah menegaskan kembali bahwa memang sebenarnya pendekatannya sangat teoretik juga ya gitu. Jadi dari pendekatan praktikal aja ya gitu ya, yang pernah 4,5 tahun di sana, leaders itu kan inspiring dari pasukan kita gitu. Kita di belakang meja aja kalau kita menginspiring anak buah kita, tim kita, itu mereka sudah cukup gitu. Dan di dalam pertempuran manapun itu komandan muncul ke depan itu risikonya besar. Kalau kena timpuk aja pasti kesatuan moralnya turun gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau kembali kepada proses yang diminta oleh KUHP itu sendiri ya, kan 2 bukti yang cukup itu sekarang itu menelan mereka sendiri ketika mereka kemarin memutuskan kalau setelah TSK itu harus ditahan gitu. Kenapa di periode-periode sebelumnya sampai berapa lama orang ditahan padahal sudah TSK? Itu kan ada sejarahnya. Itu yang disebutnya kondisi sosial politik dan lain-lain sehingga kemudian kesannya itu dibuat ini terus kemudian publik kemudian menerima kenyataan. Kan ini sebenarnya rakyat tidak menerima kenyataan bahwa pimpinan yang dari 17 distrik didukung oleh 12 distrik dan 9 partai lokal waktu itu yang mendukung itu kan dianggapnya itu sebenarnya sesuatu yang tidak diperhitungkan secara strategik oleh pimpinan KPK. Jadi dengan gampangnya aja membuat sesuatu penindakan yang tidak ada strateginya sehingga kemudian mereka bahkan diserang oleh prinsipnya sendiri yang disebutnya kalau tersangka langsung ditahan. Itulah sebabnya kalau kita berantas korupsi itu nggak boleh emosi, taking of konflik of interest seperti Mas Heri bilang tadi. Ini konflik of interestnya akhirnya publik kan bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya? Ketika 2 bukti sudah ditumpuk cukup itu kita tinggal nunggu proses saja. Nah kemudian itu didiamin dulu ya terus kemudian sekali-kali waktu dipanggil kemudian baru selesai. Apalagi kalau kita bicara masyarakat Papua, saya percaya mereka juga merasakan kok pemimpin yang ya artinya pembangunan hukum di sana juga jalan. Mereka paham lah ada beberapa yang kemudian mendukung itu mungkin kita bisa pahami gitu. Jadi secara keseluruhan ya harus segera ditindaklanjuti dan kemudian kalau kita bicara kondisi objektif masyarakat setempat, kita melakukan pendidikan dengan baik. Nah kemudian harus ada solusi. Karena ini pembangunan di sana pasti sedikit banyak akan terhambat. Jadi pemerintah pusat harus mengambil sikap. Apa yang harus dilakukan, diselatkan dulu, kirim pengganti untuk sementara, atau apapun ada dasar hukumnya ada pasti. Untuk kemudian itu baru kita bisa menganggap ini menyelesaikan pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar emosi, marah, terus kemudian dibuat seperti kayak tidak paham sebenarnya undang-undang yang harus dijalani. Jadi sulit sebenarnya. Baik. Ya, Pak Saud Situmorang, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pandangan dalam program ini. Sayang sekali waktu juga membatasi kita. Mas Boyamin Saiman juga terima kasih. Mas Heri Firmansyah juga terima kasih sudah menemani saya tadi dari segmen awal. Terima kasih kepada para narasumber.